Sinteyong kehilangan 5 pemain andalan di Piala AFF 2023 yang berlangsung di Thailand pada 17 sampai dengan 26 Agustus 2023 ini. Sebanyak 5 pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Elkan Baggett. Nama-nama di atas tak akan dilepaskan klub masing-masing karena Piala AFF U23 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah Sinteyong sanggup mengantarkan timnas Indonesia juara Piala AFF tahun ini, layaknya yang pernah dilakukan Indra Syafri. Untuk diketahui, Indra Syafri membawa timnas Indonesia U22 juara Piala AFF pada tahun 2019. Kemudian di SEA Games 2023, Indra Syafri juga membawa skuad Garuda Muda juara alias merebut medali emas. Indra Syafri mengantarkan timnas Indonesia U22 kampiun SEA Games 2023 meskipun tidak diperkuat Elkan Baggett, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Marcelino Ferdinand dilepas sang klub ke skuad SEA Games 2023 karena Liga 2 Belanda telah berakhir. Sementara itu, Pratama Arhan dilepas Tokyo Verdy karena kebijakan yang diambil klub Jepang tersebut. Namun berhubung Liga 2 Jepang 2023 memasuki fase pamungkas pada Agustus 2023, kecil peluang Pratama Arhan dilepas ke timnas Indonesia. Sekarang tugas Sinteyong adalah memanfaatkan benar-benar pemain yang ada. Posisi Rafael Struijk, Elkan Baggett, Pratama Arhan, dan Ivar Jenner mungkin bisa digantikan pemain, namun tidak dengan Marcelino Ferdinand. Saat ini di posisi gelandang serang khususnya di level U23, tak ada pemain yang sanggup menyaingi atau bahkan mendekati kualitas permainan Marcelo Ferdinand. Bagaimana dengan Beckham Putra? Levelnya masih kalah dari Marcelino Ferdinand. Karena itu, menarik menanti hasil racikan Sinteyong di timnas Indonesia U23 dalam gelaran Piala AFF. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Laga melawan Malaysia akan digelar pada tanggal 18 Agustus 2023 dan Timor Leste digelar 2 hari berselang. Nantinya hanya juara grup B saja yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U23. Sementara itu, bocoran skuad timnas U24 Indonesia di Asian Games 2023 dari Indra Syafri, Sardil dan Asnawi bukan masuk kategori senior. Sukses menukangi timnas Indonesia U22 merengkuh medali emas SEA Games, Indra Syafri kini ditugasi menjadi pelatih timnas U20 Indonesia dan pelatih untuk Asian Games 2023. Asian Games akan digelar pada bulan September hingga Oktober di Guangzhou, Cina. Pada ajang ini, secara regulasi tim yang akan diturunkan adalah U24 ditambah 3 pemain senior. Hal ini dikarenakan Asian Games sejatinya harusnya dilaksanakan pada tahun 2022 lalu. Namun pelaksanaannya mundur akibat Cina yang belum sepenuhnya membuka diri setelah pandemi COVID-19. Sehingga pemain yang lahir setelah 1 Januari 99 bisa ikut dan masuk sebagai timnas U24. Indra Syafri memberi bocoran bila timnas U24 Indonesia nantinya akan memaksimalkan pemain-pemain yang sesuai regulasi tersebut. Ia juga mengatakan sebagian besar akan berasal dari skuad SEA Games 2023. Konsepnya campuran, karena regulasi boleh senior 3 pemain, ucap Indra. Pemain kelahiran 1999 dan berumur 24. Cuma memang tidak ada target, berarti kami memberikan pengalaman ke pemain. Tetapi kami tidak mau begitu saja asal ikut. Arahan Ketua PSSI prioritas memberikan penghargaan kepada pemain SEA Games 2023. Karena membuat kami masuk prioritas Asian Games, persyaratannya medali emas SEA Games, tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan 2 pemain kelahiran 99 langganan timnas senior, Asnawi Mangkualam dan Sadi Ramdhani, bakal masuk timnas Indonesia U24 di Asian Games 2023. Asnawi lahir pada 4 Oktober 1999, sedangkan Sadi Ramdhani lahir pada 2 Januari 1999. Selain itu, Indra Syafri juga melihat kemungkinan akan membawa pemain dari timnas U20. Kemudian untuk slot pemain senior akan berdiskusi dengan Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Sementara itu, Marcelino Ferdinand pukul media Malaysia usai ciptakan gol brace di gawang Groningen.
Marcelino Ferdinand kena sorot media Malaysia lantaran berhasil menciptakan gol brace atau 2 gol. Sebagai bentuk balas dendam terhadap Groningen setelah tertinggal beberapa skor 5-2 dalam laga pramusim. Walau kalah skor, Marcelino dan kawan-kawan tetap jadi sorotan dan berjiwa jumawa. Sosok pemain Indonesia berkarir di luar negeri itu saat ini dalam sorotan Asia Tenggara lantaran aksinya yang memukau. Jika pramusim berjalan dengan lancar, maka bakal memberi nilai tambah terbaik bagi Marcelino untuk mencuri peluang beraksi bersama skuad utama pada musim depan. Kutip serang suara dari media Malaysia yang menganalisa karir Marcelino Ferdinand, pemain di KMSK Denzee. Uniknya lagi, pertandingan KMSK Denzee versus Groningen ini bagi Marcelino merupakan perdana dalam laga pramusim itu. Namun sudah membuat para lawan terperangah dengan skill dan performanya di rumput hijau. KMSK Denzee baru menerima Marcelino Ferdinand pada pertengahan musim lalu, dan ia pun baru 4 kali turun. Dan saat melawan Groningen, klub Belanda itu, Marcelino belum tampil. Kendati baru 4 kali laga dengan posisi sebagai pemain pengganti sebanyak 3 kali, dan sebagai pemain inti baru sekali, cukup memberi kesan bagi pecinta sepak bola akan penampilannya.